Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan burung. Nah, pada video Bu Guru sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Jadi kalau anak-anak mau mempelajari materi tersebut kembali, Bu Guru sertakan link video tersebut dalam deskripsi video ini. Sistem peredaran darah hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua bagian. Ada peredaran darah terbuka dan ada peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Kemudian, sistem peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah tertutup antara lain, darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Contohnya katak, ikan, reptil, dan burung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung sama dengan peredaran darah pada manusia, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada proses peredaran darah, darah mengalir di dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Organ tubuh yang terlibat pun sama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung burung terdiri atas 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Jadi sama ya dengan jantung manusia yang terdiri dari 4 bilik. 4 bilik, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Kemudian pada peredaran darah kecil, darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida di dalam bilik kanan dipompa jantung menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepas dan oksigen diikat. Kemudian, darah di paru-paru yang sudah kaya oksigen kembali ke jantung melalui serambi kiri. Pada peredaran darah besar, darah kaya oksigen di dalam bilik kiri dipompa jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Seperti ini ya bagian jantung burung. Ini serambi kiri, ini serambi kanan, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian sistem peredaran darah burung. Ini adalah peredaran sistemik. Dan yang atas ini peredaran pulmonari.
Selanjutnya, organ peredaran darah pada burung dan fungsinya. Jantung fungsinya memompakan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah fungsinya sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kemudian organ paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Demikian penjelasan Bu Guru tentang sistem peredaran darah pada burung. Pada video selanjutnya, Bu Guru akan bahas tentang sistem peredaran darah hewan yang lain seperti cacing, serangga, dan lain-lainnya. Apabila anak-anak mau mendownload materi kali ini, Bu Guru sertakan link video untuk mendownload dalam deskripsi kali ini.